semuanya, di sini saya Mutiara Madania ingin menyampaikan dampak COVID-19 terhadap perkembangan dan pembelajaran siswa SMAN 1 Bangil. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif dan kuantitatif individu dalam rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja sampai dewasa. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur, mengarahkan, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta, sehingga dapat menumbuhkan serta mendorong peserta didik melakukan proses belajar dan sesuai dengan kurikulum 2013 yang berpusat kepada siswa atau student center. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk sementara menutup sekolah, kampus selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Setiap negara membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19. Semua negara menerapkan sebuah tindakan, salah satunya adalah melakukan gerakan social distancing, yang jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas. Krisis pembelajaran pun mulai dirasakan pada anak-anak Indonesia. Setelah pembelajaran jarak jauh dari rumah pada Maret lalu, penutupan sekolah bisa memperburuk kesenjangan sukses pendidikan. Penutupan sekolah ini menjadi dampak tersendiri khususnya bagi siswa miskin dan rentan. Sebab pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas utama, mereka sering bersusah payah. Bagaimana perkembangan dan pembelajaran di Indonesia yang telah dilakukan ke siswa SMA Negeri 1 Bangil. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka dari itu sekolah menggunakan pembelajaran jarak jauh agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan sesuai edaran Kemendikbud belajar melalui daring. Sekolah juga telah mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh karena selain untuk mengurangi penyebaran virus, tetap dilaksanakan pembelajaran. Peserta didik tetap dapat memperoleh materi pembelajaran selagi masa pandemi tengah berlangsung. Dan di sekitaran daerah sekolahan SMA Negeri 1 Bangil menggunakan pembelajaran jarak jauh. Para guru menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Dalam permasalahan pada dampak COVID-19 terhadap perkembangan dan pembelajaran siswa SMAN 1 Bangil, saling berkaitan antara masalah perkembangan dalam proses pembelajaran yang semakin tidak efisien dan tingkat pembelajaran siswa semakin turun, hingga banyak siswa yang tidak mengerti dengan semua materi yang diterima dalam melayani proses pembelajaran yang hanya lewat Google Meet atau Google Classroom. Itu menjadikan siswa tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan juga pada masa perkembangan siswa, pada hakikatnya banyak siswa atau siswi yang belum bisa mengontrol sisi emosionalnya. Mereka itu menjadikan kegiatan proses belajar mereka tergantung dengan emosional yang sedang dialami, apalagi pada masa pandemi seperti ini, dengan kurangnya interaksi dengan orang lain atau teman sebaya mereka, membuat mereka jadi lebih malas atau suntuk untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam teori yang relevan, sebuah penelitian yang dilakukan Revina Yuliani melaporkan bahwa dampak COVID-19 pada proses pembelajaran yang berpengaruh pada perkembangan anak peserta didik, gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru, dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikolog anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Maka dari itu, perlu adanya kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna yang dapat membuat peserta didik mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran telah ditentukan. Menurut Anda, dengan adanya pandemi COVID-19 ini pada sistem pembelajaran sekarang? Menurut saya PJJ ini sangat kurang efektif karena banyak sekali murid yang masih kurang paham dengan materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Menurut Anda, pengaruh perkembangan pada diri Anda pada saat pandemi COVID-19 ini? Ya, ada positif ada negatifnya. Positifnya kita jadi termotivasi gitu kan, apalagi sekarang kayak banyak banget yang ambis gitu kan, jadi kayak kita tetap tantang gitu, kayak harus ikut ambis. Negatifnya ya suka tidur. Menurut Anda, hubungan sosial, emosi dengan pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah, apalagi sekarang sedang pandemi dan jarang melakukan pembelajaran tatap muka? Sosialnya jadi kalau ketemu teman, ketemu orang agak canggung, terus juga kayak gimana ya, berubah banget kayak dari yang waktu sebelum pandemi sama sekarang berubah. Kalau emosi agak lebih ke positif sih. Dari
apa yang telah saya sampaikan tadi dan tambahan dari narasumber, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dampak COVID-19 terhadap perkembangan siswa Seman 1 Kangil, perkembangan dan pembelajaran dirasakan terhadap anak-anak Indonesia. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan banyak siswa atau anak kesulitan dalam menguasai ilmu pengetahuan. Juga pada anak yang kurang mampu dan disabilitas akan merambah. Banyak siswa atau anak sulit memahami setiap mata pelajaran yang diberikan karena tidak dapat bimbingan langsung dari guru pengajar ataupun pembimbing. Apalagi bagi anak yang memang susah memahami dan tidak mau memahami, mempelajari lagi apa yang sudah diajarkan oleh guru. Juga terhadap perkembangan setiap anak akan semakin sulit mengontrol diri mereka. Siswa berkurang mampu menguasai cara berpikir kritis, berpikir kreatif, mereka akan kurang interaksi dengan orang lain atau teman sebaya. Pada era pandemi COVID-19, perkembangan dan pembelajaran sangat kurang seimbang, tidak sesuai dengan proporsinya. Solusi yang tepat menurut saya, sebaiknya semua berpartisipasi dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap perkembangan dan pembelajaran yang sedang marak terjadi di Indonesia. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholder harus bahu-membahu berbuat. Kondisi ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaan operasional di lapangan. Orang tua sebagai pendidik utama dalam rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Tanggung jawab orang tua bahwa perkembangan dan pembelajaran seorang anak harus dikembalikan kepada effort orang tua dalam mendidik. Mental, fisik, sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan pengetahuan tentang jati diri. Dan dari saya hari ini, maaf bila ada kurang dan salah kata. Terima kasih.